guys, kembali lagi bersama aku Anita Anggraini. Nah, di video kali ini lanjutan dari video kemarin ya teman-teman. Kalau di video kemarin aku ngebahas masalah aturan terbaru buat warga negara asing dan juga warga negara Indonesia maupun TKI yang mau masuk ke Indonesia atau mau pulang ke Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas persyaratan terbaru buat TKI yang mau pulang ke Indonesia. Nah, teman-teman saksikan video ini sampai habis tentunya. Jangan lupa untuk like and subscribe. Terima kasih. Nah, teman-teman, sekarang dunia lagi cemas, teman-teman. Sekarang ini lagi waspada karena ada virus corona varian Omicron yang membuat seluruh dunia itu makin cemas, makin panik seperti itu. Karena virus tersebut lebih ganas dari gelombang sebelumnya. Nah, untuk mengantisipasi penyebaran virus varian Omicron ini, pemerintah Indonesia membuat aturan-aturan terbaru, terutama buat perjalanan dari luar negeri yang mau masuk ke Indonesia. Nah, kalau di video sebelumnya aku udah sebutkan negara-negara yang dilarang warga negara asing untuk masuk ke Indonesia dan warga negara Indonesia yang mau masuk ke Indonesia, yang mau pulang gitu ya, persyaratannya apa aja. Di antara salah satu negara kemarin yang aku sebutkan, di dalamnya ada negara Hong Kong. Nah, negara Hong Kong ini banyak banget mayoritas itu TKI, tenaga kerja dari Indonesia yang berada di Hong Kong, dan kebetulan apabila mau melakukan perjalanan pulang ke Indonesia, mereka juga harus mematuhi peraturan-peraturan tersebut. Jadi persyaratan TKI yang mau pulang ke Indonesia dari Hong Kong ya, utamanya mereka harus mempunyai hasil tes swab PCR negatif dan berlaku selama 72 jam, teman-teman, yang artinya 3 hari. Peraturan tes swab PCR ini sudah berlaku dari bulan-bulan kemarin ya, teman-teman. Dan selanjutnya harus mengisi e-hak peduli lindungi. Nah, untuk tutorial cara mengisi aplikasi e-hak peduli lindungi ini aku sudah bagikan tutorialnya di video sebelumnya, aku udah kasih ya. Jadi teman-teman bisa cek sendiri. Nah, kemudian TKI dari Hong Kong yang mau pulang ke Indonesia wajib karantina selama 14 hari. Karena di video sebelumnya aku udah ngasih tahu informasi bahwa negara-negara yang dilarang untuk masuk ke Indonesia atau warga negara Indonesia yang mau pulang ke Indonesia yang termasuk dalam kategori negara-negara yang aku sebutkan ada di sini ya, teman-teman bisa cek sendiri. Nah, ini harus melakukan karantina selama 14 hari. Nah, buat teman-teman yang transit di Hong Kong kayak gimana nih? Nah, nanti aku mau bahas ya, nanti akan aku kasih tahu. Selanjutnya vaksinasi. Nah, ini penting banget teman-teman vaksinasi ini. Dengar-dengar ya, virus varian Omicron ini katanya itu kebal sama vaksinasi gitu loh. Tapi nggak tahu ya, cuman isu-isunya aja. Kemarin warga negara Taiwan juga membahas hal ini. Virus ini katanya itu kebal sama vaksinasi. Wah, ini kayaknya lebih ganas, lebih seram daripada virus-virus sebelumnya. Nah, untuk teman-teman yang melakukan vaksinasi, nanti sesampainya di Bandara Indonesia, Bandara Internasional, teman-teman harus tunjukkan kartu vaksinasi. Tapi buat teman-teman yang belum melakukan vaksinasi, nanti sesampainya di Indonesia akan mendapatkan vaksinasi. Nah, teman-teman, kalau mau ngebahas, ini mungkin ada beberapa pertanyaan ya. Wah, ini aku gimana nih? Aku mau transit ke Hong Kong dari Taiwan, tujuan Indonesia, transitnya ke Hong Kong. Ini apakah aku harus juga ikut di karantina 14 hari gitu ya? Ini mungkin banyak teman-teman yang bertanya dari Taiwan yang mau transit ke Hong Kong gitu ya. Kemarin aku juga membahas informasi dari maskapai CX ya teman-teman, bahwa aturan menaiki pesawat tersebut sesampainya di Indonesia itu harus di karantina 14 hari. Nah, kemarin juga ada informasi atau ada peraturan bahwa buat siapa aja yang pernah melintas dari negara-negara yang dilarang sama Indonesia, istilahnya tuh kayak negara-negara yang rawan sama COVID tersebut gitu loh teman-teman. Siapa aja yang melintas di negara-negara yang terlarang, mereka akan melakukan karantina 14 hari. Jadi buat teman-teman Taiwan yang melakukan perjalanan transit Hong Kong, itu otomatis kalian juga harus di karantina 14 hari karena kalian juga melintas melewati negara-negara yang termasuk poin-poin tersebut. Karena kalian transit, kalian juga harus turun di bandara Hong Kong dan juga harus menaiki pesawat Hong Kong. Sedangkan peraturan kemarin dari maskapai CX mengeluarkan peraturan yang menaiki pesawat tersebut ikut di karantina 14 hari. Seperti itu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang transit di Hong Kong nih, teman-teman ikut karantina 14 hari. Nah,
Karena ada peraturan kemarin, apakah tidak bisa pulang ke Indonesia? Buat warga negara asing, otomatis itu dilarang ya, teman-teman, tidak boleh. Tapi kalau warga negara Indonesia, ya namanya juga warga negara Indonesia, warganya sendiri, keluarganya sendiri, tetap bisa pulang, tetap boleh pulang ke Indonesia. Tapi juga harus mematuhi protokol kesehatan. Nah, aturan-aturan ini bukan hanya diterapkan untuk mereka yang melakukan perjalanan internasional, teman-teman. Tapi buat warga negara yang posisinya di Indonesia juga mematuhi peraturan-peraturan tersebut. Ada peraturan-peraturan tersendiri seperti itu, karena virus ini sangat mengerikan, teman-teman. Jadi untuk virus ini gejala-gejalanya itu tidak terlihat gitu loh. Gejala-gejala virus ini tidak batuk, tidak demam, banyak nyeri sakit kepala, nyeri leher, punggung atas, kelemahan umum, kehilangan nafsu makan, dan radang paru-paru COVID-19. Dan katanya nih, virus tersebut masih bisa menerjang mereka yang sudah vaksinasi. Jadi teman-teman harus tetap patuhi protokol kesehatan, harus jaga diri agar kita itu tetap sehat, tetap fit. Jangan lupa perbanyaklah minum air, terutama minum air hangat. Ini lebih baik sih kalau menurut aku. Oke teman-teman, itu aja informasi dari aku. Mungkin ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Atau ada saran dan kritik, atau juga ada ide, silahkan tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Tentunya mohon dukungan dari teman-teman agar aku semangat buat informasi-informasi selanjutnya. Caranya gampang banget, hanya klik tombol subscribe dan jangan lupa di like, di komen, dan di share. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye.